Ya, silakan masuk. Bapak manggil saya? Iya, selamat siang Mbak Ica. Siang, Silakan duduk ya. Bapak. Ya, Makasih. ya, siang Mbak Ica. Jadi apa? Ini kan saya ingin memanggil Mbak Ica. Ini dalam rangka perusahaan biro kami, Apacindo Consulting. Ini ingin mengadakan pelatihan. Terutama ini kan untuk Mbak Ica, karena Mbak Ica kan di sini sudah sebagai asisten psikolog ya, bekerja selama 1 tahun. Iya, Nah, Pak. harapannya di sini karena ada program pengembangan keterampilan ya dari perusahaan kami. Nah, ini kami ingin mengadakan pelatihan coaching ini khusus untuk Mbak Ica dalam hal keterampilan konseling begitu. Oh, baik. Nah, kira-kira apakah Mbak Ica bersedia? Bersedia, Pak. Dia, Pak. Kira-kira kalau saya boleh tahu bentuk pelatihannya itu seperti apa ya? Oh iya, nanti jadi untuk bentuk pelatihannya kami akan memanggil salah satu praktisi ya, praktisi psikolog begitu. Jadi namanya adalah Mbak Aya. Mbak Aya baik. beliau adalah seorang psikolog yang sudah pengalaman juga dari luar. Nah, nanti itu yang akan mendampingi Mbak Ica secara personal, itu nanti akan kita adakan ya beberapa sesi begitu. Oh, Nanti untuk Mbak Ica sendiri bisa nanti konsultasi juga, nanti juga bisa tanya-tanya sekalian sama beliau begitu. Nah, baik. kira-kira kalau dari Mbak Ica sendiri, nah ini selama ini kalau dalam hal konseling itu yang dirasa masih kurang itu apa, Mbak? Kalau sejauh ini sih mungkin dari segi komunikasi sih, Pak, itu kekurangannya. Karena kalau untuk alatnya saya sudah cukup mampu sih. Oh, oke. Ya, bagus lah kalau begitu. Jadi kan ini harapannya nanti Mbak Ica kalau sudah melakukan pelatihan nanti sama Mbak Aya. Nah, ini nanti Mbak Ica bisa lebih terampil lagi nanti dalam berkomunikasi, konseling sama klien. Karena kan Mbak Ica ini juga kalau untuk membuat APP ya, membantu Iya, psikolog di sini juga sudah cukup baik dan juga sudah menguasai banyak alat tes begitu. Oh, baik, Nah, Pak. oke, nanti untuk pelatihannya kalau misalnya Mbak Ica bersedia akan saya jadwalkan minggu depan gitu. Oh, minggu Di depan ya, tanggal Pak. 2 Agustus ya. Oh, baik, di Nah. 2 Agustus. Kira-kira Mbak Ica bisa? Saya bisa, Pak, bersedia. Oke. Ya, kalau begitu nanti silahkan ditunggu kabar selanjutnya ya. Baik, Oke. Pak. Mungkin masih ada lagi, Pak? Ya, itu saja. Oh iya, terima kasih Ya, banyak ya, Bapak, Pak. terima Saya kasih izin ya. pamit. Masuk. Ya, permisi? Ya, Ya, ini dengan Mbak Aya ya. iya. Oke. Gimana, Bapak? Ya, selamat siang Mbak Aya. Oh, Jadi ini saya kebetulan adalah manajer SDM ya dari Biro Psikologi Apacindo Consulting. Saya Mas Haryo. Nah, ini kan ada salah satu bawahan, maksudnya karyawan dari perusahaan kami, yaitu namanya Mbak Ica. Nah, ini kami akan mengadakan pelatihan coaching begitu untuk Mbak Aya ini supaya bisa mengembangkan kemampuan keterampilan dalam konselingnya begitu. Jadi itu nanti ya bisa terkait komunikasi begitu. Nah, kemarin kan saya sudah kontak Mbak Aya ya, janjian begitu. Nah, kira-kira di sini saya ingin ngobrol sama Mbak Aya ini terkait rencananya seperti apa ya nanti untuk tanggalnya mungkin bisa dijelaskan dulu di tanggal berapa ya, Mas? Tanggal 2 Agustus. Mungkin untuk coachingnya nanti kayak gini. Untuk struktur acaranya ya, kayak rundown acaranya itu ada berapa sekitar. Ini ada berapa sesi nih? 8 sesi. Oh, oke. Iya. Ya. Nah, nantinya di setiap sesi itu ada durasinya di sekitar ada 60 menit, ada yang 90 menit gitu. Jadi di sini tuh pelatihannya tentang lebih ke konseling sih, gimana basicnya psikolog gitu. Baik Mas Arya, ini kan tadi yang terkait yang ini ya, pelatihan. Itu kita nggak cuma pelatihan, tapi kita juga ada role play-nya nantinya si karyawan ini. Jadi dia benar-benar paham gimana nanti sistem konseling itu bagaimana secara basic gitu. Berarti sudah ada prakteknya juga ya nanti langsung. Benar sekali di yang 8 sesi ini ya. Terus kita juga nantinya ada evaluasi akhir gitu. Gimana? Ada yang mungkin mau ditambahkan atau
atau ditanyakan? Ya, mungkin kalau untuk nanti apa metode penilaian atau evaluasinya begitu. Jadi untuk bagaimana apa menilai ini Mbak Ica ini sudah kompeten dan menguasai nih dari materi coachingnya begitu. Oke, kita nantinya juga ada dari saya sebagai coach itu ada namanya observasi gitu. Jadi kita melihat apa ya, secara menyeluruh dari karyawan ini. Nanti juga mungkin Mas Aryo juga bisa masuk pada saat sesi pelatihan. Jadi Mas Aryo kan di sini kan sebagai SDM-nya nih. Ya, jadi Mas Aryo juga bisa memutuskan. Jadi nggak hanya dari saya pribadi, tapi juga bisa dari Mas Aryo juga. Oke, siap. Ya, nanti saya menunggu hasil dari Mbak Aya dulu ya berarti ya. Nanti tentunya saya akan jadikan penilaian juga. Ya, nanti apa terhadap apa progresnya Mbak Ica nanti gitu. Oke. Ya, kalau dari saya cukup sih Mbak. Ya, nanti apa semoga pelatihan apa coachingnya nanti ya bisa lancar. Nanti kalau ada apa-apa ya saya jabri lagi ya. Terima kasih ya Mas Aryo sudah. Oke. Ya, maaf apa mengganggu waktunya Mbak Aya. Selamat siang Mbak. Siang. Halo, selamat pagi Mbak Eca. Pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap ikut pelatihan hari ini? Sudah. Oke, nih kita untuk pelatihan hari ini udah tahu nih apa materi hari ini, temanya? Belum. Oke, nih kita untuk hari ini temanya itu tentang konseling. Dengan tujuan untuk mengasah kemampuan sebagai asisten psikolog ya, kalau nggak salah Mbak Eca. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, apa yang Mbak Eca ketahui tentang konseling? Kalau menurut saya, konseling itu adalah proses antara psikolog dan klien, yang kliennya itu datang dengan tujuan mau dibantu oleh psikolognya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Benar, nih. Terus ini juga ada sih dari ini, tapi mungkin lebih teoritik kali ya. Itu konseling adalah hubungan profesional yang bertujuan memberdayakan individu atau klien gitu dengan kelompok untuk beragam untuk mencapai kesehatan mental, kesejahteraan, tujuan pendidikan dan tujuan karir gitu. Nah, kita juga ada nih etika dalam konseling. Kalau menurut Mbak Eca, etika dalam konseling atau batasan peran konselor itu bagaimana? Kalau menurut saya sih apa ya, ada batasan antara klien dengan psikolognya. Jadi cuman sebatas ranah pekerjaan aja sih Mbak, tidak lebih dari itu. Oke, berarti jadi di luar dari itu apa namanya tuh? Jadi kayak ada batasan antara psikolog dengan kliennya. Terus kita ini ada beberapa batasan yang mungkin bisa aku spill nih buat Mbak Eca. Boleh Mbak. Yaitu asisten psikolog bukan psikolog. Jadi asisten ini membantu psikolog gitu. Untuk peran yang boleh dilakukan sama asisten psikolog itu boleh kayak wawancara, boleh konseling, boleh. Tapi kalau misalnya ini udah ada yang kayak diagnosa gitu, mungkin bisa dialihkan ke profesional seperti itu. Aku mau nanya boleh nggak Mbak? Boleh. Berarti kalau misalkan kliennya datang terus psikolognya itu tidak lagi ada di tempat, berarti kita boleh nih kayak mungkin ngasih ngisi identitasnya dulu, terus ngasih inform consent boleh nggak Mbak? Boleh. Oh berarti berarti boleh melakukan itu, dan proses kayak observasi wawancara bisa kita lakukan dulu. Benar. Terlepas dari itu, kalau si kliennya belum bertemu dengan psikolognya, baru kita jadwalkan kembali ininya ya Mbak? Ya benar. Oke, baik. Terus kita juga ada nih teknik dasar konseling yang mungkin bisa kita latih nih Mbak Eca. Yaitu ada 4. Pertama, kita mendengarkan aktif. Terus kedua, itu kita juga ada parafrase, yaitu mengulang cerita dari inti ceritanya si klien. Terus kita juga ada refleksi perasaan. Terus kita juga ada klarifikasi sama si klien, bener nggak kayak gitu. Intinya tuh kayak klarifikasi sama kliennya seperti itu. Terus kita juga ada ini yang perlu diingat dalam konseling itu, jangan lupa membangun
rapot Oke. gitu. Nih, terus kita juga ada nih, kayak mana sih misalnya ya, Mbak Eca tiba-tiba ketemu klien yang sulit. Nggak semuanya kan orang mudah ya untuk bercerita. Nah, gimana nih? Kalau menurut Mbak Eca sendiri gimana? Kalau sejauh ini sih Mbak, mungkin kita kan kliennya datang ke kita tuh dalam keadaan yang tidak kenal, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin bangun komunikasi dulu, melakukan pendekatan dulu sebelum, ya intinya awalnya itu kayak basa-basi dulu gitu loh Mbak, Oke. sebelum memasuki ke hal intinya. Oke. Jadi kayak membangun hubungan yang baik Betul. gitu. Boleh. Nah, tapi ini aku tambahin strategi nih buat Mbak Eca. Itu kita tetap tenang walaupun kayak dia masih sulit gitu untuk cerita, nggak apa-apa. Kita tetap tenang, terus kita juga gunain pertanyaan terbuka buat si kliennya, terus kita juga validasi perasaan mereka gitu. Kayak mereka pengen nangis, pengen sedih, nggak apa-apa. Tuh. Mbak, aku Ya? mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau misalkan kliennya tuh datang dengan keadaan yang kayak sedih, nangis, apa segala macam, terus dia belum, pas kita tanya, dia tuh belum mau ngomong, itu kira-kira hal yang kita lakuin pertama kali itu apa Mbak? Biarkan dia menangis terlebih dahulu, mengeluarkan emosinya sih pastinya. Jangan langsung ditanya dong ya, karena kan nggak mungkin orang tiba-tiba nangis langsung ditanya. Mbak mungkin bisa membiarkan dia nangis tapi tetap diawasin gitu ya. Terus nanti setelah dia sudah reda dengan tangisannya, mungkin bisa diberikan air putih dulu biar lebih rileks. Terus juga setelah dilihat kondisinya lebih tenang, mungkin baru bisa ditanyain secara pertanyaan awal dulu sih, kayak basa-basi dulu gitu. Baik Mbak. Oke. Nah, terus ini juga ada, kita refleksikan diri kita dulu. Nih, mari. Sekarang ya, Mbak refleksinya, keterampilan apa yang udah berkembang di hari ini atau di dalam diri Mbak Eca? Aku kasih waktu 1 menit, cukup? Cukup Mbak. Oke. Sudah? Udah Mbak. Oke, boleh tolong dibacain Mbak Eca? Kemarin kan saya ngomong ke atasan saya kalau misalkan saya tuh kurang di bagian komunikasi nih Mbak. Nah jadi saya lebih tahu nih kalau misalkan besok-besok mau menghadapi klien dengan psikolognya nggak ada di tempat, caranya tuh seperti apa. Nah di sini saya udah betul-betul mendapatkan materi yang berguna buat kedepannya sih Mbak. Udah sih Mbak, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, masih ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri, karena tadi kebetulan sudah sesi terakhir. Oh baik. Mungkin itu aja sih Mbak kalau buat saya. Tapi bisa nggak Mbak kalau misalkan nanti sekiranya di luar dari pertemuan ini saya mau nanya-nanya lagi, boleh nggak? Mungkin itu coba hubungin SDM dulu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Eca atas Makasih, waktunya.